Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan satuan acara perkuliahan di mata kuliah pengantar manajemen bisnis syariah. Dan hari ini kita masuk di pertemuan ke-7 ya, di minggu ini. Jadi tidak ada libur. Kemarin arahan dari Ibu Rektor tetap dilaksanakan perkuliahan, tapi sistemnya daring ya. Dan hari ini kita akan membahas materi tentang mindset pengusaha sukses. Kalau kalian lihat di dalam RPKPS itu tidak ada ya materi ini sebagai materi tambahan. Jadi silahkan kalian bisa simak di dalam video ini ya. Berbicara mindset itu pola pikir ya pengusaha sukses. Kita akan berbicara tentang konseptualnya. Kalau dilihat dari definisi bahwa pola pikir atau mindset itu adalah modal utama di dalam bisnis, dan itu merupakan dasar dari segala dasar cara bisnis ya, yang outcome-nya itu adalah kesuksesan. Jadi tujuannya adalah sukses. Jadi tentunya kalau berbicara mindset seorang pengusaha dengan karyawan pasti berbeda pola pikirnya. Kalau misalkan pengusaha pasti dia mempunyai sebuah visi yang jauh ke depan tentang apa yang ingin dicapainya, goalnya di dalam waktu misalkan 5 atau 10 tahun ke depan, sehingga si pengusaha itu akan membuka ataupun membuat rencana buka usaha kecil dulu, kemudian dia membuat rencana jangka pendek, kemudian jangka menengah atau jangka panjang, yang tujuannya adalah untuk mewujudkan visinya tersebut. Itu mindset ataupun ya tadi ya pola pikir. Jadi modal utama dalam bisnis itu adalah mindsetnya yang perlu dibangun ya. Kemudian di dalam membangun perusahaan tentunya harus diperlukan ide bisnis. Nah ini terkait 11 ide bisnis ini yang ditulis dalam bukunya Edi Suryanto. Jadi ada 11 ide bisnis yang menjadi penggerak seseorang membuka usaha atau membangun bisnisnya. Yang pertama itu adalah hobi ya. Basically ya, hobi itu kan sesuatu yang disenangi atau yang kerap sekali kita lakukan tiap hari, ataupun ketika kalian pengen mengetahui kualitas ataupun jati diri dari seseorang, dari kalian sendirilah ya. Jadi passionnya di mana ataupun tujuan bisnis yang akan dilaksanakan di mana, kalian bisa dilihat apa yang kalian senangi ataupun yang kerap dilakukan satu hari itu, kalian fokus di mana, berarti itu hobi Anda, itu passion Anda. Jadi dengan hobi bisnis yang dilakukan ini akan menjadi sesuatu yang menyenangkan lah ya. Kemudian yang kedua, amati. Jadi mengamati ini merupakan proses pengumpulan informasi tentang tingkah laku masyarakat di sekitarnya. Jadi mengamati ya, kalian perlu mengamati. Istilahnya kalau di dalam pola kegiatan hubungan industrial itu ada yang namanya penelitian, riset. Kita riset dulu, kita teliti dulu, kita amati dulu apa yang dibutuhkan masyarakat. Jadi ketika kita mau buka usaha, buka bisnis, berarti kita harus melihat kebutuhan masyarakat itu seperti apa ya. Kalau misalkan di pasar, tentunya kan kita tidak bisa serta-merta kita membuka bisnis pakaian, misalkan membuka butik ataupun distro, itu kan harus melihat tempat, situasi ya. Berarti kalau misalkan di pasar kita bisa membuka usaha seperti soto ayam, bubur ayam, ataupun bakso. Orang yang sering melalui, biasanya kan banyak ya aktivitas orang penjual dan pembeli di situ. Jadi bisa amatilah, riset terlebih dahulu untuk apa yang dibutuhkan dalam bisnis Anda. Kemudian membantu orang. Nah, ide untuk membantu orang lain ini bisa digunakan sebagai ide bisnis, di mana kita bisa membantu mencarikan informasi untuk orang lain. Nah, bisa dengan ikut menjualkan atau dengan mau menjualkan, kita mencoba
misalkan lewat digital menjualkannya. Kita kan sekarang udah bisa menggunakan tanpa di lapangan, kita bisa gunakan platform-platform yang sudah tersedia seperti Shopee ataupun live TikTok, ataupun kita dengan di Lazada, di Tokopedia itu bisa digunakan. Nah itu tentunya dengan ikut kita menjualkan dan lain halnya, sehingga kita akan mendapatkan upah di situ ataupun keuntungan ketika kita membantu orang lain. Kemudian ide lama. Nah, berbicara tentang ide lama ini, mempunyai atau ingat akan sesuatu ide yang dulu pernah terpikirkan. Misalkan Anda dulu punya ide, bisa seperti jual beli lapak. Sebelum kita menjual belikan produk kita bisa arahkan jual beli itu ke jual beli online, sehingga itu bisa memudahkan orang untuk menjual atau mencari barang yang mereka inginkan tentunya. Jadi ide lama ini bisa dengan kita ubah dari konsep marketingnya yang tradisional, kita ubah dengan menjadi jual beli online. Nah, kemudian ide orang lain ini kita bisa mendengar ya, atau memperhatikan orang, bisa dengan membuka pikiran kita bahwa ada segelintir ide untuk bisa dijadikan sebagai bisnis. Jadi ide orang lain juga bisa membantu kita ya untuk membuka pikiran kita ya, bahwa ya ide itu tidak hanya dari kita, tapi dari orang lain, dari partner kita, ataupun dari siapa, dari orang tua atau dari sahabat. Itu ya kita menjadi ada referensi bisnis yang akan kita laksanakan bisnis tersebut. Kemudian kolaborasi. Nah, di dalam kolaborasi ini, terkait dengan kolaborasi itu merupakan dua atau lebih orang ya yang melakukan pekerjaan yang sama untuk harapannya tujuannya yang sama, berarti collab ya. Jadi kita bisa ambil teman kita ataupun orang yang kita percayai untuk bisa kolaborasi. Nah, dengan menggabungkan pemikiran satu sama lainnya yang akan menjadi sebuah kolaborasi bisnis yang harapan kedepannya itu ya bisnis yang sehat, yang baik, yang tentunya satu visi misi. Jadi itu lebih jalannya itu dalam menjalankan bisnisnya itu lebih mudah karena kita satu frame, satu frekuensi. Kemudian terbitkan. Nah, contoh yang menggambarkan ini adalah penulis. Ketika seorang penulis sudah membuat sebuah karya, maka karya tersebut ya tentunya akan dipublikasikan. Karena dengan tidak menerbitkan itu bisa aja orang lain mendapat ide yang sama dan hampir sama dengan ide kita. Jadi kita bisa mempublikasikan sebuah karya kita ya. Kalau misalkan di Shopee itu kita bisa buat template yang bagus, produknya yang bagus. Kita ketika orang lain melihat produk kita, tampilannya bagus, hasil fotonya bagus, menggunakan kamera yang bagus, tentunya kan akan mempengaruhi keputusan pembelian. Ketika orang melihat produk yang tadinya tidak beli, tapi dia memutuskan untuk membeli karena dilihat dari sebuah publikasi yang lebih menarik gitu, yang lebih biasanya kalau di dalam bisnis itu ada warna-warna yang terang itu yang mempengaruhi orang, bisa membuat happy, senang. Seperti warna biru, warna yang cerah-cerah itu biasanya jadikan logo-logo dalam perusahaan yang untuk menarik konsumen. Kemudian yang catat secara hukum. Nah, ini salah satu faktor ide ya diambil oleh orang adalah kita tidak mencatat secara hukum. Nah, ide juga bisa dicatat untuk mendapatkan copyright, sehingga ketika ada orang yang mengambil ya kita bisa tuntut. Jadi harus ada pencatatan secara hukumnya ya. Jadi tidak sembarang orang copyright karena produk kalian sudah
sudah tercatat, kemudian ada orang yang menggunakan produk kalian, itu tidak boleh ya. Jadi kita bisa tuntut ya terkait dengan brandnya kalau misalkan ada brand yang sama. Kemudian adakan pertunjukan. Nah, cara ini untuk mengubah ide menjadi keuntungan finansial. Caranya adalah ya kita demokan kepada publik, bisa melalui seminar, kemudian bisa melalui pelatihan-pelatihan, atau sekedar di dalam dia bisa pertunjukan dalam hiburan-hiburan gitu. Jadi bisa adakan pertunjukan. Itu strategi, itu kaitannya dalam strategi. Kemudian nasihat orang lain. Nasihat ke orang lain. Jadi menanyakan kepada orang atau memberi masukan, nasihat itu bagian dari tahap yang bagus untuk do something, melakukan gitu ya. Jadi melihat bagaimana pandangan orang terhadap ide kita ya. Bisa itu dilakukan. Kemudian konsumsi masyarakat. Nah, dengan mengetahui kebiasaan masyarakat, seorang pebisnis itu dapat menciptakan tentunya peluang yang bagus dalam bisnisnya. Jadi cara umum yang paling banyak diterapkan sama orang yang sudah menjalankan bisnisnya itu adalah mengubah ide menjadi produk atau jasa yang bisa dijual atau dikonsumsi masyarakat. Ya, jadi makanya harus tepat sasarannya. Ketika kalian mau buka bisnis, berarti lihat layoutnya, bukan layout tapi place-nya itu adalah tempatnya sesuai dengan kebutuhan, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat, tidak. Kalau misalkan targetnya ataupun harapannya tidak terpenuhi, tidak sampai ke masyarakat, ke konsumen, itu tidak akan terasa, ataupun bisnis yang kita lakukan itu tidak ada hasilnya ya, seperti yang dilakukan oleh Eiger yang secara produk itu kan bagus, tapi ketika penempatannya salah, membuka lapaknya salah ya, itu pasti terlihatlah hasilnya ya. Kalau di Ciamis itu kan dekat alun-alun tuh ada, itu paling lengkap kalau Eiger itu dibandingkan yang di Asia Plaza itu produk-produknya, stok ataupun persediaannya, barang-barangnya itu lebih lengkap yang ada di Ciamis, tapi kok sepi gitu, sepi pengunjung. Nah, itu harus diperhatikan terkait dengan place-nya, tempatnya. Berarti kalau misalkan di lingkungan Ciamis ya, berarti orang Ciamis itu bukan ke fashion, tapi lebih ke misalkan kuliner, orang-orang yang perkantoran habis pulang kerja pengen makan. Jadi kan harus lebih tepat sasaran kepada konsumennya. Kemudian kita lihat kaitannya di dalam sebuah pekerja keras ya. Jadi seorang pebisnis itu dia harus kerja keras, mempunyai daya juang ataupun semangat juang yang tinggi ya, karena tidak serta-merta ya bisnis yang kalian jalankan itu berada di atas. Tentunya kan akan ada proses evaluasi 3 bulanan gitu ya, pendapatan kalian 3 bulan, kemudian kalian memprediksi ataupun memforecasting produk kalian di bulan-bulan berikutnya, itu menganalisa pendapatan Anda berapa, itu bisa dilakukan. Makanya harus menjadi pekerja keras, karena sifat pengusaha yang sukses itu adalah pekerja keras ya, apalagi di awal saat membangun usaha ya. Tentunya harus menjadi orang yang pekerja keras, mengarahkan segala kemampuan, baik waktu, pikiran, tenaga, uang, untuk membangun sebuah keberhasilan itu tidak mudah ya. Jadi seorang online entrepreneur meskipun memanfaatkan internet, sifat pekerja keras tetap dibutuhkan. Jadi saat kalian melakukan startup, jadi memulai bisnis atau usaha secara online, itu tetap bekerja keras, ekstra keras untuk membangun sebuah fondasi bisnis ataupun usaha yang kalian inginkan agar kuat bisnis Anda, apapun bisnisnya, baik jasa ataupun barang. Karena awalan yang baik, yang kokoh dan benar, itu akan membawa sebuah keberhasilan. Jadi kerja keras itu adalah nafas seorang pengusaha.
apapun bentuknya ya nggak akan dapat bertahan atau berkembang kalau tanpa adanya disertai dengan kerja keras. Makanya pengusaha yang sukses itu tidak kenal istilah putus asa, patah semangat. Jadi ketika kalian gagal ya bangkit lagi, kemudian gagal bangkit lagi, dan seterusnya. Jadi orang-orang yang pekerja keras itu biasanya dia yang menyukai tantangan, serta dia memiliki keyakinan dapat mengatasi masalah di dalam bisnisnya. Itu bekerja keras. Kemudian dia bisnis ya, mindset pengusaha sukses itu dia harus berani mengambil resiko. Jadi seorang pengusaha atau entrepreneur sukses itu adalah pribadi yang siap menghadapi resiko. Ya baginya buat si pebisnis itu resiko itu adalah tantangan untuk berhasil. Jadi bukan penghambat jalan menuju sukses. Dia paham resiko yang akan dihadapi, yaitu adalah untung dan rugi, maka dia harus kerja keras. Dia seorang pebisnis itu harus paham bagaimana menciptakan keuntungan yang beretika, yang berkah itu seperti apa. Makanya penerapannya itu kemarin dibahas terkait dengan prinsip-prinsip bisnis syariah. Silakan kalian terapkan itu ya, prinsip-prinsip itu kalian terapkan di dalam aplikasi bisnis yang akan kalian jalankan. Nah, usaha bersih harus tetap dijalankan dengan ya bersih agar tumbuh jadi bisnis yang sehat, kemudian bisa terus bertumbuh menjadi bisnis yang tentunya luar biasa, ada dampak ya bermanfaat untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain. Kejujuran dan niat tulus ya untuk mencari rezeki halal ya, itu peluang keberhasilannya lebih besar ya. Kemudian mindset untuk pengusaha sukses itu dia harus percaya diri dan positif confident ya. Jadi seorang pengusaha atau entrepreneur sukses itu selalu dia punya sikap yang positif gitu ya, nggak pernah melihat sesuatu itu yang negatif ya. Namanya juga pengusaha berarti dia harus visioner ya, berarti dia harus mempunyai sikap yang positif, percaya diri dengan apa yang diusahakannya. Kemudian si pebisnis itu juga percaya jika kemauan seseorang itu kuat dan baik ya pasti akan terbuka jalan buat si pebisnis tersebut ya. Contohnya, Anda yakin bisa menjadi seorang wirausaha yang sukses atau wirausaha itu mudah jika Anda tahu caranya. Nah, kepercayaan seperti itulah yang harus Anda miliki sejak awal. Jangan sampai perasaan negatif itu yang mendominasi Anda takut gagal, takut rugi, kemudian wirausaha itu harus punya bakat dan lain-lain. Intinya itu kalian bergerak dulu ya, jangan ada pemikiran mindset Anda takut gagal ya. Nah, perasaan seperti itu harus benar-benar dibuang jauh-jauh ya, karena itu Anda bisa pelajari teori-teori, terkadang teori dalam manajemen bisnis itu Anda akan paham ketika di lapangannya, ketika melakukan aplikasinya ya. Makanya sekarang kan zaman akan terus berubah, maka jadi pengusaha adalah ya hak siapa aja, bisa siapa aja ya. Kemudian bisnis itu tidak berbicara hanya melulu soal uang, karena banyak orang mengeluhkan ketika mau bisnis, yang jadi keluhan itu adalah modal atau uang untuk berbisnis, karena mereka menganggap untuk membangun sebuah bisnis itu harus menggunakan uang, tanpa berpikir ya dia memiliki keahlian yang bisa menghasilkan uang dan bisa membangun bisnis dengan keahlian yang dimilikinya. Contoh ya, misalkan Anda memiliki kemampuan dalam membuat website, Anda bisa membuka usaha pembuatan website yang bisa dikerjakan di rumah dengan modal yang sangat kecil ya, bahkan nyaris tanpa modal ya kalau kita membuat website. Karena modal terbesar Anda itu adalah bukan masalah melulu soal uang, tapi modal yang terbesar itu adalah skill
yang sudah Anda miliki. Anda bisa meminta uang muka 10% sampai 50% dari harga pembuatan website yang disepakati dengan klien Anda, itu bisa. Jadi modal awal bukan dari kantong Anda sendiri, ya. Dari usaha pembuatan website ini, ya, ini bisa Anda bisa memiliki penghasilan utama dan bisa memiliki bisnis, ya. Jadi bahkan bayaran seorang pembuat website itu bisa jutaan sampai ratusan juta rupiah. Nah, itu tentunya disesuaikan dengan tingkat kesulitan pembuatan website itu sendiri, ya. Makanya orang-orang IT nih, ini yang diperlukan oleh pemerintah terkait dengan kualitas sumber daya manusia. Itu yang dibutuhkan tidak adalah orang-orang yang ahli IT, orang-orang yang bisa membuat website, membuatkan website untuk lembaga ataupun perusahaan atau di sekolah-sekolah atau universitas-universitas. Biasanya yang diperlukan adalah orang-orang yang bisa dalam ahli yang IT-nya. Nah, dari contoh di atas bisa kita lihat, berbisnis itu tidak selalu berbicara tentang modal, uang, ya. Jadi modal terbesar itu adalah, ingat, digarisbawahi, skill, kemampuan, ya, kemudian keterampilan, waktu, pikiran, ya, tenaga Anda bisa dimanfaatkan itu lebih cerdas, ya, untuk berpenghasilan dan memiliki kemandirian kemandirian finansial Anda, ya, gitu. Kemudian di dalam tips sukses ini ada beberapa poin, sebenarnya banyak, tapi kita lihat yang beberapa poin penting juga. Jalankan saja hidup tanpa banyak berpikir. Jadi ya udah, let it flow gitu loh. Jadi jalankan aja hidup tanpa banyak berpikir. Kalian harus berani dalam bertindak. Kalau perlu, tertawakanlah ketidakberanian dan ajaklah orang lain, ya, ajak orang lain supaya berani menjalankan hidup dengan optimis akan masa depan yang lebih baik, ya. Kemudian jangan memberi label stigma apapun kepada siapapun yang akan terbawa dan berakar di dalam mindset, ya. Misalnya anak bodoh atau perempuan tidak mampu berbuat apa-apa, ini akan berakibat jangka panjang bagi mereka nih dan diri Anda sendiri, karena apa yang Anda lakukan kepada orang lain itu akan kembali kepada diri Anda sendiri. Maka harus benar-benar word motivation lah, ya. Yang dikeluar dari mulut kita itu adalah kata-kata yang memotivasi, yang bikin semangat orang lain, gitu. Kemudian sumbangkan informasi yang Anda ketahui kepada mereka yang membutuhkan. Jadi nggak usah khawatir, ya, mereka akan menjatuhkan kamu, karena tidak semua orang, ya, nggak semua orang yang mempunyai kemampuan yang sama. Kalaupun kemampuannya sama, ya nggak semua orang mempunyai karakter dan kepribadian yang sama untuk mempertahankannya. Jadi nggak usah berpikir untuk jauh. Jadi jalani saja, ya, sumbangkan informasi yang Anda ketahui kepada mereka yang membutuhkan. Jangan pelit, ya. Ketika Anda sudah sukses juga, berarti Anda harus bisa memberikan informasi itu kepada orang yang membutuhkan, kepada orang yang mau membuka bisnis, ya, bisnis yang baru. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi tentang mindset pengusaha sukses. Ini penting sebagai landasan, fondasi awal kalian dalam membangun sebuah bisnis. Berarti poin-poin penting tadi harus menjadi rujukan ketika Anda melakukan bisnis. Penerapannya ataupun teori, kebanyakan teori biasanya pusing tuh. Biasanya pahamnya itu ketika Anda langsung implementasi. Oke, untuk hari ini kita cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Bapak sebelumnya minta maaf karena penyampaiannya dalam daring, mudah-mudahan bisa tersampaikan dengan baik. Nanti untuk forum diskusi kita lanjutkan di pertemuan 9, karena pertemuan 8 kita akan laksanakan ujian tengah semester.
Oke, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.